Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, hendaknya kita memohon petunjuk ataupun pedoman hidup kepada Tuhan melalui firman-Nya. Tapi terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu yang tetap kami rasakan sampai dengan saat ini, di mana kami masih bisa tetap bangun di pagi hari dan menikmati berkat Tuhan, yaitu kesempatan hidup dan juga kesempatan untuk tetap beraktivitas, baik itu secara pribadi maupun bersama dengan keluarga kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sebelum kami memulai akan aktivitas kami memohon kiranya Engkau memberikan firman-Mu yang kudus kepada kami, agar kami dapat tahu apa yang harus kami lakukan di dalam menjalani hidup ini. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan yang akan kita terima pada hari ini, yaitu hari Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021, terambil dari Galatia pasal 6 ayat 7. Galatia pasal 6 ayat 7 demikian bunyinya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, sejak awal Tuhan menciptakan manusia itu sungguh luar biasa, berbeda dengan makhluk atau ciptaan Tuhan lainnya. Manusia diberikan Tuhan akal pikiran, hati, dan juga jiwa. Dengan akal pikirannya, manusia mungkin bisa jadi sangat pintar. Dan terkadang manusia berpikir bisa dengan kepintarannya itu mengelabui akan manusia lainnya, bahkan mengelabui ataupun mempermainkan akan Tuhan Allah. Manusia dapat menentang Tuhan dan melakukan berbagai perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Manusia merasa bahwa dia berhak untuk menentukan apa yang perlu dia kerjakan dalam mengisi kehidupannya. Ada manusia yang mencoba mempermainkan Tuhan dengan melakukan berbagai perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Lalu dia berpikir bahwa suatu saat nanti dia akan berhenti dan Allah akan dapat dibujuk dengan pertobatannya. Memang benar bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga tidak dapat disucikan oleh darah Kristus. Namun, Tuhan Allah bukanlah Allah yang dapat dipermainkan sesuai dengan keinginan kita, yang berpikir bahwa bersenang-senang terlebih dahulu dengan keberdosan kita, lalu nanti kita dapat meminta ampun kepada Tuhan, pasti akan diampuni dosanya. Kita tidak dapat menabur dalam daging, lalu menuai hidup yang kekal di dalam roh. Sekali lagi, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Orang yang menyadari keberdosaannya dan bertobat di hadapan Allah haruslah tidak boleh kembali menerjunkan dirinya ke dalam dosa dan berpikir bahwa dosanya itu yang sengaja dia lakukan dapat dibilas kembali oleh darah Kristus. Saudara terkasih, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan seperti nats firman Tuhan hari ini. Karena itulah Ia katakan bahwa apa yang ditabur oleh orang itu pula yang akan dituainya. Kalau orang menabur kejahatan, maka ia akan menuai yang tidak baik. Sedangkan kalau orang menabur kebaikan, maka ia akan menuai yang baik pula. Kalau kita lihat sekitar kita, banyak orang yang tidak berhenti menabur kejahatan.
kekerasan, dan juga kekejian terhadap orang lain. Dan mereka sama sekali tidak berpikir apa yang akan terjadi atau dampaknya, akibatnya di kemudian hari. Untuk sekian waktu lamanya mungkin masih bersikap biasa-biasa saja. Toh tidak terjadi apa-apa. Toh tak perlu ada yang dikhawatirkan. Mereka masih dapat menikmati hidup dan semua berjalan seperti tanpa ada kendala. Tapi begitu mereka menginjak masa tua, tanpa dirasa semua perbuatan yang telah ditabur di waktu-waktu yang lalu, kini mulai dituai. Mereka panen, tapi yang dipanen adalah hal-hal yang buruk yang sama sekali tidak diharapkan terjadi dan tidak disangka-sangka. Firman Tuhan secara tegas menyatakan dalam Galatia 6 ayat 8, sebab barang siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tapi barang siapa yang menuai dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara terkasih, marilah kita menabur hal-hal yang baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Di Galatia 6 ayat 9. Mungkin ada di antara kita yang merasa jemu untuk berbuat baik. Karena selama ini kebaikan yang dia lakukan itu tidak membuahkan hasil. Tapi jangan lupa, saat menuai itu belum tentu sekarang. Mungkin 1, 5, atau 10 tahun kemudian. Atau apa yang baik itu baru dirasakan oleh anak cucu kita di kemudian hari. Pastinya yang akan kita tuai adalah hal-hal yang baik yang sesuai dengan apa yang kita tabur. Coba bayangkan jika orang tua menabur kejahatan, tapi yang menuai bukan dirinya sendiri, melainkan anak cucunya. Bukankah itu begitu kasihan? Jadi selama masih ada kesempatan bagi kita, jangan kita mempermainkan Tuhan dengan menabur yang jahat dan berharap Tuhan akan memberi yang baik kepada kita. Tapi sebaliknya, marilah kita menabur yang baik karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima. Engkau mengajarkan kami untuk kami senantiasa tidak mempermainkan Engkau dengan menjerumuskan kami ataupun menjatuhkan diri sendiri ke dalam dosa secara sengaja dan berharap Tuhan akan membasuh dosa-dosa kami yang kami lakukan secara sengaja itu. Menabur yang jahat tanpa berpikir apa yang akan menjadi dampak atau akibat ke depan, jangan biarkan kami melakukan itu Tuhan. Karena dengan demikian kami mempermainkan akan kasih karunia-Mu. Tapi biarlah Tuhan kami menabur yang baik, sehingga kami menuai yang baik pula dari Engkau, karena itulah yang Engkau kehendaki. Bukan hanya kami yang menuai kebaikan itu, tapi juga anak cucu kami, keluarga kami, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau seterusnya. Mereka akan merasakan yang baik yang telah kami lakukan sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap, orang-orang yang berusaha untuk menabur kebaikan di dalam roh. Kami yakin bahwa sepanjang hari ini juga hari-hari selanjutnya Engkau akan menuntun kami, membantu kami untuk senantiasa tidak mempermainkan Engkau. Sebaliknya, untuk senantiasa melakukan yang baik yang Tuhan kehendaki dengan menaburkan yang baik kepada semua orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin akan hidup kita sehingga kita melakukan apa yang dikehendakinya dengan menabur kebaikan, bukan kejahatan. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat.